Selamat datang di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad At-Dari Padang Sidimpuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuli Putari, salah satu mahasiswi BPK PAI dalam jabatan Bat 1 tahun 2025 pada LPTK Unsyahadah Padang Sidimpuan dengan nomor induk mahasiswa 24211000984. Pada hari ini, Selasa tanggal 13 Mei 2025, saya akan melakukan video mungkin praktek mengajar di kelas 2 MI Maulika Mubarak Kalidawir Tulung Agung dengan tema keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran dimulai, guru absen dulu ya. Askia Mansa Sania, Alesa Sania, Aira Putri, Adimas, Intan Amelia, Payola Prameswari, Kansa Putri, Lutfiana Azara, Muhammad Naufal Hakim, Muhammad Fatir Hasan, Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional untuk menunjukkan cinta kita kepada tanah air dan rasa nasionalisme. Mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama. Satu, yuk kita berdiri sebentar. 1, 2, 3. Garuda Pancasila besar negara.
Siapa yang pernah mendengar tentang cerita Nabi Musa? Apa cerita Nabi Musa? Ayo, siapa yang tahu? Ayo, Mbak Intan. Ya, betul. Kita lihat. Kisah Nabi Musa. Nabi Musa sudah lihat? Nah, ini Nabi Musa. Nabi Musa lahir di Mesir pada masa pemerintahan Firaun. Nabi Musa. Nabi Musa letakkan bayi Nabi Musa dihadirkan di Sungai Nil. Pembunuhan dan pelarian. Nabi Musa melihat pemuda Bani Israel yang dianiaya oleh anak jabat. Musa menyerahkan pemuda itu, namun pemuda itu menyerang Musa dan mati. Allah marah dan mendengarkan akan Musa ditangkap. Ya, baca ya. Ini wahyu Allah dan dakwah kepada Fir'aun. Di mana? Di Bukit Sinai. Mukjizat Nabi Musa apa? Mukjizat Nabi Musa yang pernah dengar? Apa? Keluar dari Mesir dan pembelahan laut merah. Laut merah menggunakan apa? Tongkat Nabi Musa. Setelah ada Nabi Musa apa? Suka menolong. Terus apa lagi? Kesadaran diri, tawakan kepada Allah, kekuasaan Allah. Ada mengajarkan bahwa tidak ada yang bisa menandingi kekuasaan Allah. Kesombongan apa? Fir'aun yang sombong dan durhaka pada Allah akhirnya menerima azab. Menerima apa? Azab. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sekarang dibuka bukunya, ayo. Kita simak video berikut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar akidah akhlak materi kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Mari kita simak materi berikut. Kelahiran Nabi Musa. Nabi Musa hidup pada zaman Raja Fir'aun. Raja Fir'aun adalah raja Mesir yang kejam. Ia membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir karena ia khawatir akan ada yang menentang kekuasaannya. Orang tua Nabi Musa khawatir jika anaknya akan dibunuh oleh Raja Fir'aun. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilham kepada ibu Musa untuk menghanyutkan Nabi Musa ke Sungai Nil. Ibu Nabi Musa diilhami agar tidak khawatir karena Nabi Musa akan kembali kepadanya dan suatu saat akan menjadi orang pilihan. Ketika terombang-ambing di Sungai Nil, Nabi Musa ditemukan oleh istri Raja Fir'aun. Nama istri Raja Fir'aun adalah Siti Aisyah. Begitu melihat Nabi Musa, ia meminta kepada Raja Fir'aun agar diperkenankan mengangkat Nabi Musa sebagai anak. Raja Fir'aun menyetujui permintaan Siti Aisyah. Nabi Musa pun dibesarkan di istana milik Raja Fir'aun. Nabi Musa dengan Nabi Syuaib.
Nabi Musa tumbuh dewasa di istana Firaun. Ia menjadi pemuda gagah dan bijaksana. Saat berumur 40 tahun, Nabi Musa pergi untuk berkeliling negeri. Nabi Musa melihat seorang tentara Firaun memukul seorang budak. Nabi Musa membela budak dan memukul tentara Firaun tersebut sampai mati. Kemudian Nabi Musa menyembunyikan mayatnya di dalam pasir. Nabi Musa menjadi takut. Ia menyadari bahwa orang-orang telah mengetahui perbuatannya saat membunuh tentara Firaun. Ternyata Raja Firaun sudah mengetahui hal itu. Raja Firaun menyuruh tentaranya untuk membunuh Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa memutuskan melarikan diri dari Mesir. Nabi Musa berjalan menuju kota Madian. Nabi Musa berhenti di suatu sumber air yang ramai dengan penggembala kambing. Di sana Nabi Musa juga membantu dua perempuan yang kesulitan memberi makan ternaknya. Setelah selesai, Musa berteduh untuk beristirahat. Tidak lama berselang, perempuan yang ditolong Musa datang dan meminta Nabi Musa menemui ayahnya. Ia menemui ayah dua perempuan itu yang tak lain adalah Nabi Syuaib. Nabi Musa mulai menceritakan dirinya dan kejadian yang sedang menimpanya kepada Nabi Syuaib. Setelah mendengar cerita Nabi Musa, Nabi Syuaib berkata bahwa Nabi Musa telah jauh dari Raja Firaun dan tentaranya yang zalim. Dua putri Nabi Syuaib meminta agar mempekerjakan Nabi Musa karena ia pemuda yang dapat dipercaya. Nabi Syuaib juga ingin menikahkan putrinya dengan Nabi Musa dengan mahar mengembala kambing Nabi Syuaib selama 8 tahun. Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Allah memberi ujian kepada Nabi Musa karena Nabi Musa merasa paling pintar dan cerdas di dunia. Allah memerintahkan Nabi Musa untuk menemui hambanya yang tinggal di tepi laut, yaitu Nabi Khidir. Berangkatlah Nabi Musa dengan saudaranya. Setelah bertemu Nabi Khidir, Nabi Musa menyampaikan maksudnya untuk belajar padanya. Sebelum itu, Nabi Khidir memberikan syarat kepada Nabi Musa bahwa ia tidak boleh bertanya satu hal pun, hingga Nabi Khidir yang akan menjelaskan sendiri. Nabi Musa pun menyetujui syarat tersebut. Nabi Khidir dan Nabi Musa menaiki sebuah kapal. Di tengah perjalanan, Nabi Khidir merubangi kapal yang dinaiki. Nabi Musa bertanya, "Mengapa kau merusaknya?" Nabi Khidir lalu mengingatkan Nabi Musa akan janjinya. Nabi Musa pun meminta maaf. Setelah turun dari kapal, Nabi Khidir melihat seorang anak yang sedang bermain. Kemudian Nabi Khidir membunuhnya. Nabi Musa tidak setuju dengan hal yang dilakukan Nabi Khidir. Nabi Khidir pun mengingatkan Nabi Musa akan janjinya. Nabi Musa pun meminta maaf dengan menahan pertanyaannya. Kemudian mereka berdua bertamu ke suatu kampung. Penduduk kampung tersebut tidak ada yang bersedia menerima Nabi Khidir dan Nabi Musa. Kemudian Nabi Khidir melihat dinding hampir roboh. Ia pun memperbaikinya. Nabi Musa kembali bertanya kepadanya, "Apakah engkau tidak meminta upah perbaikan dinding? Tapi setelah masa kebersamaan kita," jawab Nabi Khidir. Nabi Khidir kemudian menjelaskan semua yang dilakukan kepada Nabi Musa. Pertama, tujuan melubai kapal adalah agar tidak dirampas oleh raja yang zalim. Kedua, anak yang dibunuh tersebut dapat membahayakan orang tua ketika dewasa. Ketiga, di bawah tembok yang milik terdapat harta milik dua orang anak yatim, dan Allah menjaga harta itu hingga keduanya dewasa. Sikap yang diteladani dari kisah Nabi Musa. Nabi Musa adalah Nabi ke-14 yang dilahirkan di Mesir. Nabi Musa merupakan salah satu Nabi dan Rasul. Nabi Musa mendapatkan gelar Ulul Azmi. Ulul Azmi adalah sebuah gelar khusus bagi golongan Rasul pilihan yang mempunyai ketabahan luar biasa. Selain mempunyai ketabahan, Nabi Musa juga selalu bekerja keras dan mau minta maaf. Nah anak-anak, itu tadi akidah akhlak materi kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Semoga anak paham dan mengerti ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang setelah kalian melihat video ini tadi, guru akan membuat dua kelompok. Satu kelompoknya Mbak Yola, satu kelompoknya Mbak Intan. Ayo kita berkelompok. Mejanya di ayo berdiri, kita dulu mejanya. Mas Rizky kesini, Mbak sama Renata sama Intan. Ayo sebelum kita mengerjakan, nanti saya bagi kelompok. Berdiri semua, kita ice breaking dulu. Ayo. Tepuk semangat.
3 ini depan salaman. Sekarang kita buka yang ini. Tulis salah satu uang menulis. Ayo, atau ini ditulis alasan kita harus jujur. Dari satu ya. Lanjut. Kita nanti yang maksudnya ingat alasan kita harus jujur kelompok 370. Alasan kita harus jujur seperti ini. Tulis alasan kita harus jujur apa? Sekarang sudah dibuka, ditulis alasan kita harus jujur. Apa alasan kita harus jujur? Ditulis di kolom ini ya. Terus cara agar berani berkata jujur ditulis di kolom segini. Akibat baik dari kejujuran, apa akibatnya? Juga ditulis di kolom. Ketelatenan Nabi Musa, apa yang kita peroleh dari cerita Nabi Musa tadi? Keteladanannya ya, yuk. Berkelompok boleh berbicara sama satu kelompoknya. Ayo, cara agar berani berkata jujur berbicara bagaimana berkata jujur. Ini akibat dari kejujuran. Ayo ini yang satu akibat dari kejujuran. Akibat baik jujur ya. Percaya sama ini sambil
salah satu saja. Sudah? Kelompoknya Mbak Intan sudah? Kelompoknya Mbak Intan sudah? Sekarang kelompoknya Mbak Intan sudah? Sudah. Mbak Ira sudah? Sudah. Sekarang perwakilan Mbak Intan maju. Mbak Yula juga maju. Nanti dibaca satu-satu. Ayo. Sekarang dari Mbak Intan, ayo dibaca. Alasan kita harus jujur supaya dipercaya orang lain. Cara agar sebagai sifatnya jujur tidak pernah bohong. Maksudnya saya dan bertujuan dipercaya semua orang. Sekarang dari Mbak Yula, Anda. Sudah, kita berikan tepuk tangan semuanya. Yuk, kembali. Nah, dari pelajaran ini, apa kesimpulan yang kita peroleh dari mempelajari keteladanan Nabi Musa? Apa kesimpulannya? Apa? Berkata jujur. Terus apa? Saling tolong menolong. Bagaimana perasaan anak-anak setelah belajar tentang keteladanan Nabi Musa? Perasaannya bagaimana? Setelah kita pelajari pelajaran tentang keteladanan Nabi Musa, jangan lupa di rumah bukunya tetap dibaca dan dipelajari, ya. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Yuk, sekarang bukunya dirapikan dan dimasukkan ke dalam tas. Oke, dimasukkan. Semua dimasukkan ke dalam tas. Semua, ya, semua, tidak ada yang ada di atas meja, dimasukkan ke dalam